Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama mana suaranya? Mak, seger gak? Aku udah lapar. Pulang ya. Ntar dapat kupon lagi dari Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah qawil sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fi wujudihi karamahu wa ahsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحيا السنة فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة. أما بعد. Hadirin kiram wal muhtaramin yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para asatijah, pada dewan guru, wabil khusus aparatur pemerintah, Bapak Teddy, Rustandi dan jajarannya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dan terus bisa membantu kita, menolong kita dalam dakwah syiar Islam agama ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam ini hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengaringi daripada takzim saya, hormat saya. Mudah-mudahan langkah kaki kita memenuhi undangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar salah satu dari kita kecuali Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak ada kata yang paling indah terucap kecuali kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allah Ta'ala mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di dunia wal akhirah dan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ini udah jam 10, hampir setengah 11 nih. Sampai jam berapa panitia? Setengah 11. Berarti untung saya tinggal cuma 10 menit doang. Kita selawatan aja kelar udah. Ya. Mari sama-sama kita munajat ya, bareng-bareng ya. Jangan sampai ada yang diem. Semuanya ikut sholawatan, lisannya bersolawat, batinnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirkan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, semua orang-orang yang kita cintai, hadirkan ruhnya. Kita bermunajat, mudah-mudahan munajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadrah siap? Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadanal kafi, kulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Hadir-hadir yang Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini masih terus mengadakan safari maulid agar kita senantiasa dituntun untuk memperkuat hubungan kita pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Suri tauladan kita di dalam keluarga kita. Suri tauladan kita dengan tetangga kita. Suri tauladan kita di dalam kita mencari nafkah. Semua contoh yang mana contoh tersebut telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita merayakan maulid ini, sedikit demi sedikit kita mengenal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu makalah dari Imam Busiri yang mana kalau kita cermati betapa bahagianya kita hidup. Beliau di dalam syairnya mengatakan, kaifa tad'u lid dunya, kaifa, bagaimana mungkin ditad'u lid dunya, bagaimana mungkin dunia durarun, bagaimana mungkin Nabi kita mencintai dunia ini. Man lahu lam tukhrajid dunya minal alam, yang mana kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan diciptakan. Nabi menjalankan kehidupan menjadi contoh bagi kita agar dunia ini menjadi suatu ladang amal untuk akhirat kelak. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Beliau menambal sandalnya sendiri. Beliau terbiasa belanja ke pasar, menjadi thariqah yang mulia,
menjadi contoh yang sangat agung bagi kita. Sekalipun Nabi pergi ke pasar, sekalipun Nabi berperang, sekalipun Nabi bersama keluarganya, tapi hati daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak pernah ikut campur di dalam semua kegiatan duniawi. Dia bekerja, hatinya berzikir. Ke pasar, hatinya berzikir. Berperang, hatinya berzikir. Semua keadaan beliau awali, beliau kawal, hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya karunia Allah yang sangat agung pada diri kita tidak lain tidak bukan adalah hati kita. Inilah tempat yang mana pandangan Allah tertumbuh. Sekalipun kita di jalanan, di tempat kerjaan, di rumah, dan dimanapun kita berada, Allah memandang hati kita. Apakah hati kita masih berkait erat dengan Allah, ataukah hati kita sudah condong kepada harta, ataukah hati kita sudah condong kepada jabatan, ataukah hati kita sudah condong kepada kemasyhuran, atau hati kita sudah condong kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan betapa hebatnya hati seorang manusia. Ma wasi'ani ardi wala sama, bumi dan langitku tidak mampu menampung zatku, walakin wasi'ani qalbun abdin mu'min. Akan tetapi yang mampu menampung zatku adalah hati hambaku yang mukmin. Kita bahagia, hati kita yang merasa. Kita sedih, hati kita yang merasa. Semua bisa kita rasakan karena Allah memberikan kita hati. Hati inilah tempat kita bertawajuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati inilah menjadi rumahnya Allah, tempat kita berhubungan kepada Rasulullah SAW. Qalbuhu wa la yanam, qalbuhu la yakhluhu wa la yanam. Hatinya kanjeng Nabi tidak pernah lalai di dalam berzikir pada Allah, tidak pernah tidur. Walakin li khidmati dawami muraqib, akan tetapi hati Nabi selalu dawam di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya apabila kehidupan kita jalani di atas dasar nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada contoh yang paling sering Nabi contohkan kepada kita kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita untuk selalu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diberikan cara oleh Rasulullah SAW bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur ila man huwa dunak, lihatlah orang yang nasibnya di bawah kamu. Wa huwa ad-dar, dan itu lebih baik bagi kalian. An tasdiru nikmatallah alaik, agar engkau tidak meremehkan, tidak mempersempit nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Ketahuilah, ketika kita terlalu lama berkeluh kesah, terlalu lama kita bercemas diri, terlalu lama kita bersedih hati, terlalu lama hati kita berat, tidak bisa menerima takdir Allah, tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita, itu lantaran kita kurangnya mengenal daripada nikmat-nikmat Allah yang ada pada dalam diri kita.
Kita tidak mampu membaca karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga seakan-akan kita mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita memberikan tips agar kita menjadi orang yang bersyukur. Lihatlah orang yang di bawah kalian, masih banyak yang keadaannya jauh di bawah kita, agar kita mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa syukur itu kita menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan, dengan rasa senang. A'budillah biridha, beribadah kepada Allah dengan rasa senang. Nyumbang buat maulid, repot sana repot sini, bikin tenda segala macam, sumbang. Jangan sampai kita ada rasa penyesalan, harus dengan rasa senang hati. Wa illam yastati fa bis sabri ada matakrahu. Kalau kita nggak bisa sabar, kita nggak bisa senang ibadah pada Allah, ya udah sabar daripada kita nggak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Atas apa saja yang kita nggak suka, khairun kasir. Di dalam hal-hal yang kita tidak suka, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita ketika kita bersabar. Bahkan orang-orang yang bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak terkena hisab, langsung masuk ke surga. Apalagi orang-orang yang mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap paginya dia bangun tidur, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihi nusyur. Ya Allah, masih bisa hidup, nyawa bukan punya saya. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa pergi kerja, padahal kaki kita nggak bisa bikin kaki. Ya Allah, masih bisa melihat, padahal kita nggak bisa bikin mata. Alhamdulillah masih bisa dengar, padahal kita nggak bisa bikin kuping. Kita tinggal nikmatin aja. Artinya apa? Betapa bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat itu wujud di hadapan kita. Namun apabila hati ini gelap, hati ini penuh dengan cinta dunia, hati ini terlalu banyak lalainya, maka orang ini pun tidak pernah mampu merasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah keluh kesah, kecemasan, kegelisahan. Tidak adanya optimisme di dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan maulid kayak begini, Allah bukakan hati kita, pemahaman ilmu yang manfaat wal barakah, supaya kita menjalankan kehidupan ini di atas rel ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mensyukuri karunia Allah. Sebab kalau tidak demikian, ini bisa menjadi penyakit hati yang berlarut-larut. Kalau hati tidak ditempa dengan zikir, ini bisa bahaya. Hati ini akan dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau hati sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka tersesatlah orang. Ta'aruf nafsak, kenali betul nafsumu ini. Wala ta'man qa'ilaha, jangan kau merasa aman dari bisikan hawa nafsumu. Wan nafsuka ahbasu min sab'ina syaitan, nafsumu itu lebih jahat daripada 70 setan. Bayangkan. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih menjerumuskan kita, yang lebih membuat kita rusak, kecuali nafsu kita sendiri. Oleh karena itulah butuhnya kita ilmu dari para guru-guru, butuhnya kita bermunajat kepada Allah, butuhnya kita berzikir, bersalawat pada Rasulullah SAW, agar bisa memberikan nutrisi rohani ke dalam hati kita. Apabila badan kita sakit, kita obati, butuh obat. Tapi apabila tubuh kita sehat, mungkin kita tidak butuh obat. Kalau tubuh kita sakit,
terasa perih apabila diobati. Tapi kalau hati sakit, obatnya adalah nasihat. Apabila nasihat itu menghujam di dalam hati dan membuat kita kecewa, berarti benar-benar hati kita sedang sakit. Tapi apabila hati itu sudah baik, diberikan nasihat, maka hati itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan kita semuanya, mumpung masih berapa hari lagi kita maulid, hadirkan hati kita dan niatkan benar-benar untuk kita memenuhi undangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kumpul gini membuat senang hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, kalau kita memberikan rasa senang kepada tetangga kita saja, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Afdalul amal idkhalat surur fi qalbil 'abdil mu'min. Amal yang utama itu memasukkan rasa bahagia ke hati orang mukmin. Allah masukkan ke dalam hati kita 70.000 malaikat as-surur. Apalagi kita bisa diberikan kesempatan, taufik dan inayah oleh Allah menyenangkan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang biasa saja, dengan tetangga, Allah sudah memberikan apresiasi ganjaran terhadap hati kita. Dan semua alam semesta ini menjadi saksi kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun batu yang ada di dunia kecuali mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun pepohonan yang tumbuh kecuali dia bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun butiran daripada atom-atom udara ini kecuali semua atom-atom udara itu tersebut mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu inci pun yang ada di bulan kecuali pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun atom pancaran matahari kecuali dia menyatakan cintanya pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umat terbaik, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahbabi ahbabi qaumun lam yarawni wa amanu bi anna lahum bil aswaq. Kekasihku adalah orang tidak pernah melihatku tapi dia beriman kepadaku. Anna lahum bil aswaq. Aku dengan mereka berada dalam kerinduan. Mudah-mudahan banyaknya kita di sini, desiran hati kita, ungkapan rasa rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itulah yang paling istimewa di dalam kehidupan kita. Boleh jadi sholat kita belang bentong, zakat kita, sedekah kita banyak yang kagak ikhlas, ibadah kita banyak yang rusak. Akan tetapi percikan mahabbah dan kerinduan para Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan mengangkat derajat dan menyelamatkan kita. Nuaiman, sahabat Rasulullah, walaupun tukang mabuk tapi tidak boleh dihina. Kenapa? Karena dia mencintai Rasul, mencintai Allah dan Rasul. Orang mabuk di dalam hatinya ada mahabbah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilarang untuk menghina Nuaiman. Masya Allah. Sahabat Zain bin Dusanah, seorang sahabat yang tidak viral, tidak terkenal. Saya mendapatkan ini dulu oleh guru saya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitabnya Futuhatul Aliyah bi Khitabil Mimbariyah. Beliau mengatakan, ini sahabat Nabi yang kagak pernah viral, pengen dipenggal sama kafir Quraisy. Dia bilang, Yazid, apakah sudi Muhammad menggantikan kedudukanmu, posisimu sekarang? Ini pengen dipenggal orang. Apa kata bin Zaid bin Dusanah? Aku tidak akan pernah rela kekasihku Muhammad tertusuk duri sedangkan aku bersenang-senang dengan keluargaku. Masya Allah. Kita mungkin tidak mampu menyamai cinta dan rindu para sahabat, akan tetapi kita diberikan waktu untuk bisa memupuk hati kita dengan mahabbah dan kerinduan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tidak ada yang tahu, di kegelapan heningnya malam bermunajat kepada Allah dengan perasaan rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
menyampaikan salawat dan salam pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata-kata, yang ada hanya tetesan air mata. Barangkali ada kata-kata yang sampai kepada Rasulullah SAW dan dibalas oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kita waktu, dan waktu tersebut dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dikuatkan untuk sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita baca talqin. Mudah-mudahan kalimat tauhid ini menguatkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan membaca tauhid ini, pejamkan matanya, pejamkan matanya. Bumi dan langit apabila ditembang dengan tauhid ini, maka kalimat tauhid ini yang akan menang, lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi. Maka orang yang mengucapkan kalimat tauhid adalah orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan kalimat la ilaha illallah, quddimat lahu arba'atu alfi dzambi minal kabair, Allah akan runtuhkan 40.000 dosa-dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita dan meluruskan kehidupan kita. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin alaina ya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'adina min kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqatil maut wa najatan minan nar wa afina syarr. Allahumma a'idil islam wal muslimin wa ajil kasyirka wal musyrikin wa dami a'da'aka a'da'ana. Allahumma ansur islam wa mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur islam wa mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur islam wa mujahidin fi Syria. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah Rabbana, hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Allahumma fil lana dzunubana wa warhamna kama rabbayana shighara wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi. Ya wallahu muwaffiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.